Assalamualaikum Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Harus semangat dan jaga kesehatan selalu. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya teman-teman. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solihah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 2, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata. Kita ke materi 1. Menceritakan gambar tentang keragaman benda. Kamu dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar, kita perlu mengamati gambar dengan saksama. Ketika mengamati gambar, perhatikan hal-hal berikut. 1. Benda yang dilihat pada gambar tersebut. 2. Ciri-ciri benda pada gambar. 3. Wujud benda pada gambar. 4. Kegunaan benda pada gambar tersebut. Ya. Ini adalah contohnya. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Bermain layang-layang ya teman-teman. Ayo membaca. Dengarkanlah pembacaan teks percakapan berikut. 2 orang temanmu akan membacakan di depan kelas. Setelah kamu mendengarkan, coba baca kembali untuk mengingat pemahamanmu. Bu guru berkata, "Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian?" Benny berkata, "Kami sangat senang, Bu." Bu guru berkata, "Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak?" Siswa berkata, "Paham, Bu." Benny berkata, "Bu, saya ingin bermain layang-layang." Bu guru berkata, "Boleh, Benny." Lani berkata, "Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir pantai, Bu." Bu guru berkata, "Silahkan, tetapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya." Siswa berkata, "Baik, Bu." Bu guru berkata, "Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai?" Dayu berkata, "Ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu." Mei berkata, "Pasir, batu, air, dan kerang, Bu." Udin berkata, "Balon dan layang-layang, Bu." Bu guru berkata, "Pintar anak-anak. Ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua." Ya. Ayo menulis. Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Benar ya teman-teman? Apakah sesuai dengan teks percakapan yang kamu baca? Iya. Apa tanda baca yang digunakan dalam teks yang kamu baca? Ada tanda baca titik, 2, tanda kutip, tanda koma, tanda tanya, dan tanda titik. Benarkah penggunaan tanda bacanya? Benar ya teman-teman. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Senang ya teman-teman. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Benny. Apa yang ingin dilakukan Lani? Menulis di pasir. Apa yang ditanyakan bu guru kepada siswa? Apa saja benda yang ada di pantai? Apa saja benda yang ada di pantai? Ada kapal, sampan, kail, jaring, pasir, batu, air, kerang, layang-layang, dan balon. Kita ke materi 2. Membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Setelah membaca teks, kita juga dapat membuat pertanyaan
cara membuat pertanyaan tentang keragaman benda, yaitu dengan cara membaca teks dengan saksama, kemudian temukan informasi di dalam teks, kemudian buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh teks dalam pertanyaan, membuat pertanyaan ya. Amati judul teks yang ditulis gurumu di papan tulis. Apa yang kamu ketahui tentang Istana Pasir? Coba ceritakan di hadapan teman-teman kalian. Kemudian simaklah cerita yang disampaikan tentang Istana Pasir. Sesuaikanlah ceritamu dengan teks tersebut. Bacalah dengan lancar. Istana Pasir. Istana Pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dan membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Apa bahan utama untuk membuat istana pasir? Di mana istana pasir bisa dibuat? Siapa yang bisa bermain istana pasir? Bagaimana cara membuat istana pasir? Apa saja jenis istana pasir? Ya, ini semua menggunakan kata tanya ya teman-teman. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Apa bahan utama membuat istana pasir? Pasir dan air ya teman-teman. Di mana istana pasir dibuat? Di tepi pantai. Siapa yang suka membuat istana pasir? Anak-anak ya teman-teman. Apa bentuk istana pasir khas? Menara. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Pasir yang sangat basah diteteskan kembali. Mari mengamati benda. Kita amati ada air. Ciri-ciri air adalah benda cair, bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kemudian benda kedua ada pasir. Pasir merupakan benda padat, bentuknya butiran halus yang tetap dan tidak berubah. Yang ketiga adalah ember. Ciri-cirinya merupakan benda padat, bentuknya tetap tidak berubah. Ember bisa terbuat dari apa saja, dari besi, aluminium, sampai plastik. Digunakan untuk membuat wadah. Ya. Kesimpulannya adalah air, pasir, ember, sekop, dan kerang merupakan alat dan bahan digunakan untuk membuat istana pasir. Ayo berlatih mengamati benda. Ya, berdasarkan pengamatanmu, kelompokkan benda yang tetap dan tidak tetap. Beri centang untuk benda yang tetap ya teman-teman. Nah, ini pasir merupakan benda tetap, sekop benda tetap, kerang-kerangan benda tetap, ember juga benda tetap. Kemudian istana pasir juga benda tetap. Kemudian air benda cair ya teman-teman. Kerang benda cair, minyak juga kerang benda padat maksudnya saja. Kemudian minyak merupakan benda cair ya. Kita ke materi 3. Membuat kalimat tentang keragaman benda. Setelah mengamati kosakata tentang benda, kamu dapat membuatnya menjadi sebuah kalimat. Sebelum membuat kalimat, ketahuilah maknanya terlebih dahulu. Nah,
Ayo mengamati apa yang sedang mereka lakukan. Bermain ayunan ya teman-teman. Kita akan membaca teks bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-main. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang, Lani berdiri untuk mengayunnya. Di belakang Siti, berdiri Mai untuk mengayunkannya. Di belakang Benny, berdiri Edo untuk mengayunkannya. Di belakang Udin, berdiri teman laki-laki lainnya mengayunkan. Mereka bermain ayun dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Benar ya teman-teman? Apakah sesuai dengan teks bacaan yang kamu baca? Ya. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bermain di taman kota. Kita menggunakan kata tanya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kemana liburan dilanjutkan? Apa saja permainan di taman kota? Siapa yang sedang bermain di taman kota? Bagaimana cara bermain di ayunan? Berapa banyak ayunan yang di taman kota? Ayo menulis dan ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bermain di taman kota. Apa yang sedang dilakukan Benny? Bermain ayunan ya teman-teman. Siapa yang sedang duduk di ayunan paling kanan? Ada Lani. Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Ada Udin. Siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Edo ya teman-teman. Siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Ada Mei. Kita berdiskusi makna kata ya teman-teman. Taman adalah tempat yang menyenangkan. Kota adalah daerah permukiman. Ayunan adalah mainan untuk berayun-ayun. Nah, sekarang kita buat kalimatnya ya. Taman, contohnya adalah aku dan teman-teman bersepeda di taman pada hari Minggu. Kemudian kota, contohnya seperti ini. Setelah liburan selesai, aku bersama keluarga kembali ke kota. Contoh kalimat ayunan adalah aku senang bermain ayunan. Ya. Ayo mengamati benda. Keragaman benda pada ayunan dan contohnya adalah ada benda tali ayunan, ya. Ciri-cirinya adalah panjang, keras, mampu menahan beban. Bentuknya panjang. Nama selanjutnya tempat duduk ayunan. Ciri-cirinya terbuat dari kayu atau besi, keras, tidak mudah patah dan bisa diduduki. Bentuknya persegi panjang. Kemudian tiang ayunan. Ciri-cirinya terbuat dari besi, keras, tidak mudah hancur, dapat menahan beban. Bentuknya seperti tabung. Ya. Berdasarkan pengamatan yang dapat disimpulkan bahwa tali ayunan, tempat duduk ayunan, tiang ayunan merupakan keragaman benda pada ayunan. Kita ke materi 4. Menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Ciri-ciri benda meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaan untuk dapat menuliskan. Ciri-ciri benda dengan baik, lakukan pengamatan dengan teliti. Ya. Ayo mengamati sekitar kita. Apa yang sedang dilakukan Benny? Bermain perosotan di kolam bola ya teman-teman. Pernahkah teman-teman melakukannya? Pernah ya teman-teman? Kemudian ada cerita bermain perosotan. Ada 2 perosotan permukaan di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali.
Perosotan berada di dekat saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang bersiaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muara perosotan. Lani juga sedang di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks percakapan, ya. Apa yang dilakukan Benny? Bermain perosotan ya, teman-teman. Siapa yang bermain perosotan di kolam bola? Ada Udin dan Lani. Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Sangat senang. Siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Edo dan Siti. Apa saja benda yang apa saja benda yang ada pada permainan perosotan? Ada bola berwarna-warni, perosotan, tali, dan tangga. Ayo mengamati benda di sekitar kita. Perhatikan, ada yang pertama ada bola. Bola terbuat dari plastik, berbentuk bulat, memantul jika dilempar. Yang kedua adalah perosotan, bentuknya landai dari atas ke bawah, permukaannya licin hingga bisa meluncur. Kemudian jaring, terbuat dari tali, kemudian dirajut dan membentuk mata jala. Kemudian tangga, bentuknya lurus dan berjenjang, dari bawah ke atas, digunakan untuk mendaki atau menurun, ya. Perhatikan gambar di bawah, centang yang merupakan benda padat, ya teman-teman. Nah, bola benda padat, kemudian perosotan benda padat, oli bukan ya teman-teman, tangga merupakan benda padat, kayu benda padat, minyak rambut bukan ya teman-teman, kemudian perosotan ayunan benda padat, sabun bukan ya teman-teman, kemudian ada es ya ini, bukan ya teman-teman, ada jala termasuk benda padat, minyak bukan, kemudian kita ke materi 5. Menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Ada berbagai benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita bermacam-macam. Kita dapat melakukan pengamatan untuk mengetahui ciri-ciri benda. Cara menulis ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Mengamati benda di sekitar dengan saksama. Mengamati ciri-ciri yang tampak misalnya bentuk, warna, dan wujudnya. Menuliskan ciri-ciri tersebut dalam bentuk tabel. Ayo mengamati ciri-ciri benda. Lakukan pengamatan sederhana berikut ya. Ini ada benda bola ya. Ciri-cirinya berisi udara, ukuran dan bentuknya tetap. Bola terbuat dari plastik. Bola dapat memantul jika dilempar. Bentuknya bulat dan tidak memiliki sudut. Kayu berasal dari pohon ya, warnanya coklat, memiliki tekstur keras ya, bentuknya padat. Kemudian balon, ciri-cirinya berisi udara, balon dapat terbang, terbuat dari karet dan bersifat lentur. Bentuknya merupakan benda gas ya teman-teman. Nah, berdasarkan pengamatan kita simpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri khusus yang menjadikan unik dibandingkan benda yang lain. Kita ke materi 6, mengidentifikasi makna kata tentang keragaman benda. Di dalam teks bacaan terdapat banyak informasi, misalnya tentang keragaman benda. Jika kamu belum
memahami makna kata dalam teks, carilah informasi tentang kata tersebut. Ya, bisa melalui orang tua kalian atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo membaca teks terlebih dahulu. Ya, ini judulnya Menunggangi Gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman-teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengar aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penunggangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu yang lain. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah berangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menekuk ke kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Ayo diskusi tentang makna kata. Tadi mana kata-kata yang sulit? Ya, ada menunggangi, maknanya adalah apa ya? Menaiki sebuah benda ya teman-teman. Sewa yaitu memakai sesuatu dengan membayar uang. Pemandu adalah orang yang memandu sesuatu. Ya, menekuk adalah melipat. Aba-aba yaitu kata perintah dalam berbaris atau memerintah sesuatu ya. Contoh kalimatnya adalah menunggangi, misalnya Bianca sudah pandai menunggangi kuda. Sewa. Sebelum naik kuda, Bobby membayar uang sewa terlebih dahulu. Pemandu contohnya, seorang pemandu menemani Dion ketika naik kuda. Menekuk contohnya adalah Benny menekukkan kakinya saat menunggangi kuda. Aba-aba, pemandu memberi aba-aba kepada Gaga saat kuda akan berjalan. Ya, kita amati ya. Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk berkuda ya teman-teman. Kemudian kita amati ya. Ada apa saja? Ada sepatu ya. Sepatu itu ciri-cirinya untuk membungkus kaki, dipakai untuk berjalan dan mempunyai tali. Ada yang tidak ya. Bentuknya sesuai dengan kaki kita ya. Kalau rompi itu terbuat dari bahan karet yang tebal, digunakan untuk di luar baju, berfungsi untuk melindungi tubuh saat naik kuda ya. Bentuk benda seperti baju ya teman-teman. Kemudian ada kacamata, dipakai untuk melindungi mata pada dari matahari ya. Memiliki lensa, kemudian bentuknya melengkung untuk menyangga kacamata tersebut. Bentuk bendanya adalah bulat, ada bundar dan ada persegi ya. Kemudian benda yang keempat ada topi, yaitu untuk melindungi kepala. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kain tapi yang keras ya teman-teman. Kemudian bentuk bendanya setengah lingkaran sesuai dengan kepala kita ya. Berdasarkan pengamatan bahwa benda tersebut merupakan peralatan untuk berkuda ya. Nah, pelajaran berakhir, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.